kita memulai perjalanan untuk field study. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai. Surabaya ora mung soal gedung lan rame kutha, tapi uga uripe wong-wong nang pasar sing isi njaga rasa lan tradisi. Nang pasar Blauran iki, saben tuku dawet lan sepiring panganan lawas nyimpan cerita karifan lokal sing ora bakal ilang karo wektu. Pasar Blauran Baru. Pasar legendaris yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dari sinilah kearifan lokal, cita rasa, dan kebersamaan masyarakat Surabaya tetap hidup hingga kini. Di setiap lorong pasar, kita bisa merasakan kehangatan interaksi antar orang. Pedagang yang ramah menyapa, pembeli menawar dengan senyum, suara panci, sendok, dan tawa terpadu menjadi satu, menciptakan suasana khas yang hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Here, food is more than just food. It's a story, a memory, and a tradition. Di tengah hiruk-pikuk itu, tersimpan pula cita rasa khas Surabaya yang tak kekang oleh waktu. Di tengah ramainya pasar Blauran, ada satu minuman yang selalu menarik perhatian pengunjung. Es dawet, perpaduan warna hijau muda dari cendol, santan yang gurih, gula merah cair, ditambah sagu mutiara, ketan hitam, biji salak, dan bubur sumsum, menciptakan tampilan yang menggugah selera. Disajikan dengan es, rasanya manis dan segar, cocok dinikmati di siang hari yang terik. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu, bagaimana sejarah atau asal mula es dawet ini dibuat dan mulai dijual di pasar Blauran? Udah dari dulu turun temurun. Oh, turun temurun dari Orang tua. orang tua. Para penjual yang meneruskan usaha keluarganya bukan hanya menjaga ekonomi, tapi juga melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Resep, cita rasa, dan cara berjualan yang dipertahankan dari generasi ke generasi menunjukkan adanya keberlanjutan bukan hanya ekonomi, tapi juga budaya dan identitas lokal Surabaya. Jika dikaitkan dengan SDGs, kegiatan jualan turun-temurun di Pasar Blauran mendukung tujuan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Kalau misalnya dibandingkan dengan di pasar lain, apakah ada kayak ciri khusus di pasar Blauran ini? Kayak lebih nyaman, tempatnya lebih tradisional. Kan ini udah dari zaman dulu ya, jadi dari SDG ini. Jadi kayak pusatnya itu di sini ya, Bu. Jadi pasar Blauran ini merupakan salah satu tempat pasar yang perlu kita lestarikan ya, menjaga eksistensi juga, biar kami ibu juga bisa merasakan ya makanan tradisional ini. Ini adalah makanan gado-gado. Gado-gado berasal dari budaya kuliner Jawa, tetapi kini telah menjadi makanan yang dapat dinikmati di berbagai daerah di Indonesia. Nama gado-gado sendiri berarti campuran, merujuk pada beragam bahan yang digunakan dalam sajian ini. Dalam satu piring, kita dapat menemukan kombinasi berbagai sayuran seperti tauge, kangkung, kol, serta pelengkap seperti tahu, tempe, dan lontong. Setiap daerah memiliki interpretasi unik terhadap resep gado-gado. Untuk di Surabaya, rasa bumbu kacangnya lebih pedas dengan tambahan petis khas daerah Surabaya. Mungkin tadi yang Ibu terapkan yang bagaimana Berusaha dan jujur. Kita harus jujur ya. Kerja apapun kejujuran yang besar. Kita harus benar-benar jujur dan berusaha. Doa itu perlu semangat menyemangati diri sendiri ya. ini juga salah satu Mbak lihat juga sampai viral di media sosial. Benar. Itu atas review ini konsumen ya. Makan review ya kayak gitu. Pada saat jual ya itu karena apa banyak. Iya. Lontong mie menjadi salah satu kuliner khas Surabaya. Dengan isian lontong, mie, tahu, tauge, dan petis yang disiram kuah gurih dan sedikit manis. Makanan ini sudah lama menjadi bagian dari budaya kuliner Jawa Timur, terutama di Surabaya. Salah satu tempat yang terkenal menyediakan lontong mie adalah Depot Nurlela yang berada di Pasar Blauran. Rasanya sendiri khas, kuahnya ringan dan tetap gurih. Jadi saya ada satu pertanyaan lagi nih Mas, apakah pasar tradisional kayak pasar Blauran ini tuh yang jual jajan-jajanan lawas itu masih perlu nggak dilestarikan di Indonesia ini? Saya pikir
perlu ya untuk dilestarikan karena pasar tradisional ini kan banyak makanan dan jajan-jajanan, dalam artian kayak ini sudah mulai berganti, ditambah lagi generasi muda itu sekarang makannya bukan suka makanan yang tradisional gitu. Dan kalau boleh saran dari pemerintah sendiri, sepertinya harus memodernisasi pasar ini juga agar generasi muda itu tertarik untuk beli ke sini juga. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Makasih Mas. Salah satu soto legendaris di Surabaya yang terletak di Pasar Baru Belauran. Perpaduan kuah gurih dan lembutnya daging membuat siapapun pasti akan kembali ke sini lagi. Soto bukan sekedar makanan, tetapi kenangan yang selalu membuat kita ingin pulang. Di dalam perpaduan bahan yang menyatu, tersimpan cita rasa tradisi yang tak hilang oleh waktu. Ditambah telur bebek yang menjadi ciri khas, inilah soto Tepot Mini Jaya. Apa yang membedakan soto sampai sama yang lain kan di sini kan persaingannya kan ketat. Cuma telurnya aja. Oh, telurnya. Ya, telurnya kita pakai telur bebek, telur ayam. Kalau rasanya terserah yang makan, ya. Ciri khasnya di sini tuh telur ini. Iya. Orangnya juga asal Cina. Berarti daya tariknya itu orangnya kali telur. Iya, itu keren. Ya tujuan makanya. Pasar Belauran duduk mengutapan bangunan antarane bakul lan tumbas. Ing kene kependhe majining luhuring nilai lan ngambarake kearifan lokal masyarakate. Ing kene gotong royong ora mung tembung, nanging wis dadi bagian saka urip saben dinten. Saben eseman, saben uluk salam nuduhake kepriye masyarakat Joko pasaduluran kanthi tulus lan apa anane. Pasar Belauran menjadi bukti bahwa budaya lokal masih hidup di tengah arus modernisasi. Menjadi bukti bahwa warisan leluhur tetap terjaga melalui kebersamaan dan kejujuran dalam berdagang. This is the true meaning of the local wisdom, a priceless heritage that we must continue to nurture and preserve.